Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mautu dalam renungan pagi ke 2264 hari renungan pagi di udara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka kitab kita, Yeremia pasal 43 ayat 1 sampai ayat 7. Di bawah perikop, Yeremia dipaksa mengungsi ke Mesir. Demikian firman Tuhan. Ketika Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat segala firman Tuhan Allah mereka yang disuruh Tuhan Allah mereka, disampaikannya kepada mereka, yaitu segala firman yang tersebut di atas. Maka berkatalah Asaria bin Hosaya dan Yohanan bin Karea serta semua orang congkak itu kepada Yeremia, engkau berkata bohong. Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata, janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Tetapi Baruk bin Neria menghasut engkau terhadap kami dengan maksud untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang-orang Kasdim, supaya mereka membunuh kami dan mengangkut kami ke dalam pembuangan ke Babel. Demikianlah Yohanan bin Karea dan semua perwira tentara serta seluruh rakyat tidak mau mendengarkan suara Tuhan untuk tinggal di tanah Yehuda. Lalu Yohanan bin Karea dan semua perwira tentara itu mengumpulkan seluruh sisa Yehuda, yakni semua orang yang telah kembali dari antara segala bangsa, kemana mereka telah berserak-serak untuk menetap di tanah Yehuda. Laki-laki, perempuan, anak-anak, putri-putri raja, dan setiap orang yang telah dibiarkan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pada Gedalia bin Ahikam bin Safan, juga Nabi Yeremia dan Baruk bin Neria. Lalu mereka pergi ke tanah Mesir, sebab mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Maka sampailah mereka di Tahpanhes. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat ada resiko yang besar yang dihadapi oleh Yeremia. Dan saya mau kita belajar firman Tuhan ini, kita melihat ada resiko jadi hamba Tuhan. Kita belajar dari Nabi Yeremia. Yang pertama saudara, sebagai hamba Tuhan kita harus siap ditolak. Kita harus siap tidak didengarkan oleh umat Tuhan. Saudara perhatikan ayat ini. Maka berkatalah Asaria bin Hosaya dan Yohanan bin Karea serta semua orang congkak itu kepada Yeremia, engkau berkata bohong. Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata, janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Saudara perhatikan bahwa Asaria bin Hosaya ini memprovokasi sisa-sisa Yehuda ini untuk apa? Untuk memberontak kepada Nabi Yeremia dengan berkata, Allah tidak mengutus engkau untuk berkata, janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sekilas kebenaran firman Tuhan ini, bahwa sisa-sisa Yehuda ini, mereka tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, yang jelas-jelas Allah hanya berfirman pada konteks firman Tuhan ini hanya kepada Yeremia. Tetapi mereka
sisa-sisa Yehuda tidak mau mendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya kepada saudara, bagaimana rasanya ketika saudara mendapat satu pesan, tetapi saudara ditolak oleh orang-orang yang harusnya menerima pesan yang harus saudara sampaikan? Saya percaya saudara ada rasa sakit hati, kecewa, tapi itulah resiko sebagai hamba Tuhan. Siap ditolak, siap tidak didengarkan oleh umat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hamba-hamba Tuhan dalam tanda kutip, ya pendeta-pendeta instan itu, ketika mereka mendapati ada di dalam pelayanan mereka ditolak, umat Tuhan tidak mau mendengar mereka mundur. Mereka tidak lagi fokus pada pelayanan, dan mereka sudah mulai memikirkan bagaimana saya bisa keluar dari pelayanan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah terjun dalam satu pelayanan, ya kita harus menerima semua resiko. Baik itu ditolak, kita tidak didengarkan, saudara harus siap mental. Karena kalau saudara nggak siap mental, saudara akan gugur di tengah jalan. Di tengah perjalanan pelayanan, saudara akan meninggalkan pelayanan itu karena saudara merasa saudara tidak dipanggil dalam pelayanan ini. Buktinya saudara ditolak dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, jangan. Itulah resiko yang harus kita ambil sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Kita harus siap ditolak. Saudara, perhatikan pelayanan Tuhan Yesus. Saya mau tanya, apakah semua pelayanan Tuhan Yesus diterima dengan baik? Saudara, tidak semua diterima dengan baik. Tuhan Yesus juga pernah ditolak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam pelayanan kita ditolak, saya mau bilang Alkitab itu terjadi kepada rasul-rasul, kepada nabi-nabi sebelum kita, mereka ditolak. Jadi kalau saudara dalam pelayanan saudara ditolak, saya mau bilang, jangan. Apa yang saudara alami, saya mau katakan itu Alkitab. Tuhan Yesus saja ditolak, apalagi kita, siapa kita, iya kan? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hanya saudara melihat, oh pelayanan itu jemaat buka pintu, jemaat bersedia untuk terlibat dalam pelayanan. Saya mau katakan saudara, ada saatnya saudara akan ditolak. Ada saatnya apa yang saudara sampaikan tidak didengar oleh jemaat. Tapi saya mau bilang, jangan menunggu, tetap melayani. Amin, haleluya. Yang kedua saudara, resiko jadi hamba Tuhan, kita belajar dari Nabi Yeremia. Yang kedua, harus siap difitnah. Makanya tadi saya bilang saudara, kalau kita mau ngambil satu keputusan untuk melayani Tuhan, kita harus siapkan mental. Saudara, perhatikan ayatnya yang masih ayat 2 di sana dikatakan begini. Engkau berkata bohong, Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata, janganlah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Saudara, saya mau lihat bahwa Asaria bin Hosea dan Yohanan bin Karea sedang menebar fitnah dengan berkata, engkau berkata bohong, Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak siap mental, maka kita akan mental, saudara. Kalau kita tidak siap mental, kita akan mental, terlempar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus siap hati, di mana saudara menyampaikan kebenaran, tapi yang saudara dapat fitnah. Saudara, saya beberapa kali mengalami mana pelayanan pribadi menyerang orang yang gak suka, menyerang, menghancurkan, membunuh karakter dan sebagainya, saudara. Tapi itulah resiko kita mengambil satu keputusan untuk melayani Tuhan. Kita
kita juga harus siap difitnah. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus kan difitnah. Dia tidak melakukan kesalahan, tapi dituduhkan. Artinya dia difitnah. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara kena fitnah, saudara tidak berbuat kesalahan, lalu saudara difitnah, saudara dengar ini baik-baik. Jangan emosi, jangan marah saudara, jangan cari orang itu dengan marah, gak usah. Saudara harusnya bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena saudara sudah mengalami sama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Bukankah itu satu kebanggaan saudara? Kita bisa serupa dengan Yesus. Kita gak buat salah tapi orang fitnah. Terkadang juga yang memfitnah rekan-rekan hamba Tuhan, yang mau memecah belah pelayanan kita supaya dia diuntungkan. Banyak juga yang melakukan hal-hal yang kotor seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, kita belajar dari Yeremia. Dia siap difitnah. Jadi kalau saudara kena fitnah, saudara harus bersyukur. Saudara semakin diproses serupa dengan gambaran kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Gak usah emosi. Saudara yang dikasih Tuhan, hamba Tuhan harus siap mental difitnah. Saudara harus tetap fokus kepada Tuhan. Jangan emosi, jangan terpancing, tapi tetap fokus melayani Tuhan. Amin. Gak usah cari pembenaran, gak usah klarifikasi saudara. Karena apa? Karena kebenaran itu akan membela saudara. Tuhan pasti berpihak kepada orang benar. Saya beberapa kali saudara kena, tapi Tuhan yang bela. Tuhan yang ungkapkan. Justru orang-orang yang memfitnah, mereka sendiri yang dipermalukan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita kena fitnah, gak usah emosi, gak usah marah, gak usah klarifikasi. Selama saudara melakukan kebenaran, dengar ini baik-baik, Tuhan yang akan bela saudara. Dan orang-orang yang memfitnah saudara, orang-orang yang menyudutkan saudara, orang-orang yang berbuat jahat kepada saudara, satu persatu dipermalukan Tuhan. Dan itu betul-betul saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang-orang yang memfitnah, mereka dipermalukan. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga, resiko jadi hamba Tuhan, kita belajar dari Nabi Yeremia, harus siap mengalami penganiayaan. Amin. Suka atau tidak suka saudara, kita pasti dianiaya. Kita bersyukur penganiayaan sekarang bukan dalam bentuk fisik. Mungkin yang dianiaya batin kita. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saat ini saudara mengalami banyak tekanan-tekanan dari orang-orang yang tidak percaya Tuhan, atau mungkin orang-orang yang percaya Tuhan, sesama orang Kristen, tetapi karena kita berbeda, mereka menekan kita sehingga batin kita tersiksa. Betul, memang mereka tidak pukul kita, tidak aniaya kita secara fisik, tetapi batin kita terkoyak-koyak. Betul? Saudara, ada berapa banyak di antara kita mengalami penganiayaan batin? Banyak sekali tekanan-tekanan yang terjadi, baik itu kelihatan maupun tidak terlihat. Saudara, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita menyerah. Tujuannya apa? Supaya kita mundur dari pelayanan. Tujuannya apa saudara? Supaya kita pergi meninggalkan pelayanan. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalaupun kita benar teraniaya di dalam pelayanan, saudara, itu berarti Tuhan sedang menguji kesetiaan kita, ketaatan kita. Tuhan sedang melihat apakah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, memberikan hidup kita untuk Tuhan atau tidak. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, kesetiaan, ketaatan itu justru teruji ketika kita teraniaya. Bapak ibu saudara, tetap setia. Amin.
tetap semangat, tetap taat pada firman. Lakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita untuk melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Amin. Lakukan dengan setia, lakukan dengan taat, lakukan dengan penuh semangat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap kita seorang hamba Tuhan menghadapi semua tantangan ini? Ditolak, difitnah, dianiaya, tiga ini. Tetap setia, tetap taat, tetap semangat. Amin. Jangan mundur dari pelayanan, jangan tinggalkan, jangan ingkari panggilan Tuhan buat saudara. Saudara karena ada masalah, saudara akhirnya meninggalkan pelayanan. Saudara, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 33, di bawah perikop Yesus berjalan di atas air. Saudara perhatikan, dalam kebenaran firman Tuhan itu Tuhan yang menyuruh murid-murid untuk pergi ke seberang. Saudara, apa yang terjadi ketika mereka mentaati apa kata Tuhan Yesus kepada mereka dengan pergi ke seberang? Di tengah jalan apa yang terjadi? Badai besar menghantam perahu yang mereka tumpangi. Artinya apa, saudara? Di saat kita taat melakukan firman Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada badai, bukan berarti perjalanan kita aman-aman saja. Pasti ada badai, pasti ada tantangan, pasti ada saja masalah. Tapi sekarang di dalam perjalanan mereka, ketika hantaman badai begitu dahsyat menghantam perahu yang mereka tumpangi, saya mau bilang Tuhan tidak pernah tinggal diam. Amin. Tuhan datang menghampiri perahu mereka, dan akhirnya badai itu menjadi tenang. Amin. Saudara, di saat saudara ditolak, di saat saudara difitnah, di saat saudara dianiaya, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan, sikap kita sebagai hamba Tuhan tetap setia, tetap setia melayani Tuhan, tetap setia ikut Tuhan sampai Tuhan datang. Tetap taat pada firman Tuhan, walaupun kenyataannya seperti tadi saya bilang, walaupun dalam ketaatan kita ada saja badai yang menghantam kita, tapi kita tetap taat. Dan yang terakhir, yang ketiga, tetap semangat. Amin. Jangan pudar semangat saudara, tetap menyala abangku. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Saudara yang mau didoakan, saudara bisa jam di WA saya di 085 338 17 6267. Saya akan berdoa buat saudara karena kita percaya kuasa Tuhan masih bekerja, mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Amin. Saudara yang tinggal seputaran Bali dan mau kami doakan, saya bersama dengan tim akan datang mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian.
Karena kita percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maumutu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.